Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beda. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai wabil khusus ingkang kula hormati Ya Ahmad Habib sebagai ketua MUI Jati Agung, Sahibul Fadilah Kiai Suparman, dan para kiai, para ulama ingkang sanesipun pejabat pemerintah, Kapolsek dan Ramil, Pakuwu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, pengurus NU, Ansor, muslimat, fatayat, Ansor, ingkang kula hormati para laskar, anggota laskar Sabilillah dan anggota PLI Perjuangan Wali Songo Indonesia, wabil khusus masyarakat Jati Agung, Jatimulyo. Alhamdulillah wa syukurillah, dalu niki kula saged ngalap barokah dumateng panjenengan sedaya. Dados sing ngalap barokah niku kula, sebab tiang niku tang pundi-pundi kedah milari madosi barokah. Nggih napa mboten? Ngalap barokah dumateng acara ingkang sangat mulia niki, mugi-mugi panjenengan panjenengan sedaya tansah diparingi rahmah wa ma'unah, ijabatul doa saking Gusti Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun ingkang saged nampi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sedherek, para sedulur, kalau dilihat dari sejarah ke-NU-an, ada satu pertanyaan yang menggelitik kula kali panjenengan sedaya. Pertanyaannya nopo? Sederhana pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu kenapa NU selalu menang di Indonesia? Atau lebih tepatnya, kenapa NU selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Indonesia? Di dalam perjalanannya, mulai dari pembentukan Nahdlatul Ulama 1926 sampai menghadapi pergolakan kemerdekaan, Basyum Asy'ari membentuk NIAI. Nah itu untuk menyatukan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai terjadi tahun 45 yang disebut 10 November. Itu juga NU mengalami kemenangan mutlak. Di saat pada waktu itu Bung Karno sudah pesimis,
Pak Irman memberikan saran bahwasanya kita masih memiliki kekuatan yang disebut kekuatan spiritualitas Nahdlatul Ulama. Matur ke Mbah Hashim, matur ke Mbah Abbas, dan keputusannya tidak boleh menyerah, bahkan Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaan. Jadi istilahnya bukan mengusahakan kemerdekaan, tapi mempertahankan kemerdekaan. Karena kemerdekaan pada waktu itu sudah diproklamirkan tanggal 17 Agustus. Saudara-saudara sekalian, dan NU menang. Kemudian NU menghadapi satu pergolakan awal daripada pembentukan Indonesia sebagai sebuah nation atau negara, bukan sekedar sebuah bangsa tapi negara. Maka Nahdlatul Ulama mengalami pergerakan luar biasa. Di antaranya adalah membentuk Masyumi, akhirnya juga keluar dari Masyumi, dan akhirnya berlawanan dengan Masyumi. Kemudian Nahdlatul Ulama juga berlawanan dengan Masyumi. Terbukti dalam sejarah Masyumi bubar, tetapi NU tetap berdiri. Kemudian Nahdlatul Ulama masuk Nasakom, nasionalis komunis, agamis komunis, yang dibentuk oleh Bung Karno. Karena Nahdlatul Ulama ini sudah memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Indonesia sebagai sebuah negara sudah ditentukan secara syariah. Menurut Nahdlatul Ulama, Bung Karno sudah sah menjadi waliul amri dururi bisyaukah, pemimpin Indonesia yang sah. Jadi kalau seumpama pada waktu itu ada sempalan-sempalan yang mengatakan bahwa Indonesia masih status quo, belum memiliki kepemimpinan, ini sangat berbahaya, karena nanti negara Indonesia tidak akan terbentuk. Maka Nahdlatul Ulama menyelamatkan itu, mengangkat bahwasanya Bung Karno sudah sah menjadi pemimpin secara syariat melalui bahtul masailnya. Maka sebagai konsekuensinya, ketika Bung Karno memiliki program Nasakom, Nahdlatul Ulama pun masuk ke situ, termasuk Mbah Wahab. Walaupun di framing oleh orang-orang Masyumi, Nahdlatul Ulama itu pada waktu itu difitnah itu mendukung komunis, mendukung PKI. Padahal bukan seperti itu. Padahal Mbah Wahab dan orang-orang NU masuk Nasakom satu karena komitmen terhadap Bung Karno sebagai pemimpin. Kalau pemimpin berarti kita wajib taat selagi apa yang diputuskan oleh pemimpin itu tidak maksiat atau tidak batil, maka itu wajib ditaati. Nomor dua, secara politis Nahdlatul Ulama wajib melindungi Bung Karno dari pengaruh politiknya komunis. Ini yang kadang-kadang orang-orang nggak ngerti. Bung Karno sangat dipengaruhi politiknya bukan agamanya, bukan ideologinya, politiknya, yaitu oleh orang-orang komunis. Mohon maaf, ketika panjenengan bicara komunis itu beda dengan ateis. Kalau ateis itu orang-orangnya itu tidak percaya sama Tuhan, itu namanya ateis. Kalau komunis bukan itu. Kalau komunis itu adalah diantaranya sistem ekonomi, tetapi akhirnya membentuk kekuatan sistem politik. Jadi komunis itu adalah yang mengatakan bahwasanya kekayaan negara milik rakyat. Jadi kalau seumpama ada rakyat yang kaya, itu maka tidak boleh rakyatnya hartanya dimiliki oleh mereka sendiri. Itu makanya negara boleh mensikapnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu diantara sistem ekonomi komunis. Tetapi komunis ini ekonomi dan politiknya banyak dipakai oleh orang-orang ateis, sehingga komunis ini adalah identiknya dengan ateis. Maka dari itu di komunis itu, di PKI itu banyak orang Islam juga, banyak orang Islam, termasuk Anda tahu yang namanya DNID yang sekarang itu oleh Robito Alawiyah itu mungkin dirahasiakan. DNID itu namanya Muhammad Al-Aidid, itu adalah seorang habib dari Ba'ali. Al-Aidid itu adalah pimpinan komunis. Dan dari DNID ini saudara-saudara sekalian, bahwasannya DNID ini yang memimpin PKI ini adalah sudah membantai ribuan ulama-ulama NU.
Ini diantara kekejaman awal politiknya kaum Ba'alwi di Indonesia yang berhadapan dengan NU. PKI membunuh ribuan ulama dan kiai NU, termasuk Banser dan Ansor yang diracun ada di Surabaya. Ini adalah salah satu program terselubung daripada PKI yang dipimpin pada waktu itu oleh Muhammad Al-Aidid, seorang Habib Ba'alwi. Termasuk juga saudara-saudara sekalian, diantaranya ada yang bangsanya Barakbah dari Kalimantan. Ada yang tanya, Gus, lo kok bisanya kok Habib lo kok komunis? Ya sampean tanya begitu karena sampean aneh. Anehnya apa? Karena sampean kaget sama diri sendiri. Kenapa kaget sama diri sendiri? Karena sampean itu memiliki satu asumsi kalau Habib itu cucunya Rasulullah. Itu yang salah. Bahwa sudah dibuktikan secara ilmiah dan secara genetika oleh pakar-pakar genetik ilmiah zaman sekarang bahwa Habaib itu sudah bukan cucunya Rasulullah dan tidak bisa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah dengan Ba'alwi itu gennya itu beda. Bahkan Ba'alwi, Habaib ini tidak bisa disebut orang Arab karena mereka asalnya bukan dari Arab. Ini pakar genetika sudah mengetes beberapa gen daripada orang-orang Ba'alwi. Sudah ada 200 orang di luar negeri dari kalangan Ba'alwi, dari mulai Barga bin Yahya, Jamalul Lail, Al-Abbas, As-Segaf, Al-Habsyi, itu semua genetikanya bukan genetika Arab tapi genetika Yahudi Kaukasus. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Shihab ketika itu dites DNA ternyata unsur Arabnya sangat sedikit, cuma 3,4%. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu, dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah lebih condong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal menang. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu genetiknya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini cucunya Rasulullah, itu yang repot. Jadi sebetulnya penyakitnya ada sama otaknya Anda sendiri. Jadi kalau seumpama ada sejarah bahwa di Yaman Selatan itu ada Republik Komunis Yaman Selatan. Komunis yang mendirikan Republik Komunis Yaman Selatan itu adalah diantaranya kalangan Ba'alwi, kalangan Habib. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu akan menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus tidak bisa, karena itu adalah data dan fakta sejarah, sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus zaman sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama Habibnya Anda, gurunya Anda sebagai Habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, tidak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi silakan, ente mau ras Arab silakan, ente mau ras Sunda silakan, ras Jawa silakan, ras Melayu sama aja. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bittaqwa. Ini konsep agama Islam kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Betul. Ini karena apa? Framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Kiai NU itu membahas habaib berarti benci kepada habaib. Yang namanya NU bukan FPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci, jangan disamakan dengan gerakan habaib.
Laskar dibentuk bukan untuk membenci, untuk apa? Meluruskan sejarah, menempatkan habaib pada tempatnya. Betul-betul. Kalau habaib itu secara genetika itu adalah bukan cucunya Rasulullah, tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apa lagi? Ini namanya quwwatul ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Anda jangan suka berpegang teguh terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat, nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara, ini adalah Allah Jalla wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari masyarakat Lampung terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu. Saudara-saudara sekalian, itu rahasia Allah, ini gerakan Allah. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah apa yang bermasalah dengan kebatilan yang dilakukan oleh oknum Ba'ali, baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak, untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul. Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simba. Raden Simba ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati dari apa? Yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata Punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih masa merah, ente jangan cuma seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Saudara-saudara sekalian, jadi itu saudara-saudara sekalian. Maka kalau seumpama Nahdlatul Ulama kemudian fakta-fakta sejarah itu sudah mengatakan seperti itu, yang namanya PKI dipimpin oleh DNI, dengan tangan DNI ini bakal ribuan ulama-ulama NU dibantai. Ini Anda harus tahu itu bahwa DNI itu adalah Habib membantai ribuan NU. Makanya saya aneh juga kalau ada orang NU mengatakan, oh urusan nasabah Ali bukan urusan NU. Dasmu. Sekarang yang dibantai oleh DNI Ba'ali orang NU atau orang Muhammadiyah? Orang NU atau orang Muhammadiyah? Saudara-saudara sekalian, orang NU ini masalah ke-NU-an. Jadi Anda sebagai pengurus NU jangan menutup mata. Anda buka itu sejarahnya sampai kemarin. Masya Allah, saya tanya, ketika Nahdlatul Ulama Bansernya itu membakar bendera HTI, sudah tahu itu bendera HTI, cuma karena ada alasan bendera HTI itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kebatilan orang Wahabi HTI itu dibungkus dengan kalimat tauhid dalam rangka menjadi tameng. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, ketika bendera HTI dibakar oleh Banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para habaib? Apa kata kaum Ba'ali? Mengatakan Nahdlatul Ulama membakar kalimat tauhid, Nahdlatul Ulama anti kalimat tauhid. Banser sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung PKI, Ansor
kemuhamadian, tapi ini urusan ke-NU-an, saudara. Jangan menutup mata Anda. Gimana Anda tuh jadi pengurus NU mau tembangan bukan paham sih berikut. So, sampai mau bicara lagi bahwa itu adalah bukan masalah NU, gasmu saja. Gimana kemudian? Masalah NU nomor sanes. Itu yang di framing banser anti kalimatut tauhid, sampai banser yang ada di Jabodetabek ketakutan, di framing, disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada banser itu seperti melihat PKI, seolah-olah ikut sama NU berarti memusuhi Islam, seolah-olah ikut sama banser berarti anti Islam. Ini framingnya kaum Wahabi dan kaum Ba'awi. Anda kan saksi hidup, kenapa Anda tidak bisa intibat? Anda kan saksi hidup, waktu itu Anda masih hidup, udah hidup apa enggak? Sudah hidup apa belum? Anda dengar tidak beritanya? Anda merasakan apa tidak? Merasakan sakit apa tidak? Ketika banser NU disebut banser anti kalimatut tauhid. Kalau saudara banser, bukan saudara banser, kemudian apa namanya, membakar bendera HTI karena ada tulisan la ilaha illallahnya, itu adalah kalimatut tauhid. Saya tanya, kenapa orang Yaman, itu adalah negaranya Habib, membakar bendera Saudi Arabia? Di Saudi Arabia benderanya ada tulisan la ilaha illallahnya, kenapa mereka tidak sebut anti kalimatut tauhid? Jawab. Seorang saya dipikir dari dirongokna baik. Ngomong sejarah ini ngadepani umur kayaknya ngasal-ngasal dicangkem tok. Ngerti orang. Tentang paling-paling ngerti yang boleh takutnya kayak tebus dia kayak si Parman dia bojone Nabi Rasi kayak itu kayak lu sampean. Nyong teka pada waktu nyong tok kata anak ibu sini tok ibu sates ulangnya ayu menyak pun ngajar nyong deh. Gina apa badan? Gina badan? Subhanallah. Banser NU dibilang anti kalimatut tauhid. Sekarang tanya, yang menghormati kalimatut tauhid itu yang mengibarkan bendera, apa yang mengucapkan kalimatut tauhid? Jawab. Mengibarkan bendera atau yang mengucapkan? Katanya ente kembali kepada Quran dan hadis. Lihat Qurannya, lihat hadisnya. Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dipanjangkan nafasnya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kalimat tauhid memiliki fadilah ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Jawab, ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Urusannya apa dengan dikibarkan? Hadits qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya adalah la ilaha illallah. Saya adalah la ilaha illallah. Faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min iqabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia berada di dalam perlindunganku. Sapa bae wong sing ana ning perlindungane aku berarti wong kuwi bakal aman saka siksaku. Bila banser dibalah marang Gusti Allah mati sering ucapaken la ilaha illallah, baik dawuh Gusti Allah apa maning dawuh Kanjeng Nabi. Yang namanya menghormati la ilaha illallah bukan mengibarkan bendera tetapi mengucapkan la ilaha illallah. Dengar takon sing sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sing jenenge tahlil iki wong NU apa wong Wahabi? NU apa Wahabi? Sing bisane NU disebut anti kalimat tauhid yang dasmu ora bener. Apa kalian lapat-lapat ninyang? Mupai mangan orang lapatnya tok yang jadi aku. Karena uang lagi berpengen ngeli malah dibayar besok.
Ini yang ngerti ya jelas ke maksudnya kanggo ngusap ECC aku. Ini yang ngerti. Ini rada penghinaan dong jadi apa? Awit mau aku curiga terus ke tampangnya tampang berangasan kayak piye. Potongan bahan ini apa ya? Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Ini framing yang tidak benar. Tapi ketika ketika itu NU diam, ketika itu Ansor tidak bisa bicara, ketika itu Banser tidak bisa bicara, jawab sekarang saudara. Akhirnya saya mengungkap berarti Gusti Allah yang menghancurkan hati Allah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tidak boleh kalah. Nah, Nahdlatul Ulama harus menang. Sebab Allah, sebab Nahdlatul Ulama itu adalah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan agama Allah. Kudu menang. Orang menang NU hancur agama Islam di Indonesia. Harap keblok berkecing menjadi aku. Keblok beraku-raku kecing gitu. Umur potongannya murid-murid dari kecing apa mana dia biasanya kiainya kecing mana dia? Muridnya kecing karena marti kiainya. Lakukan takon kayaknya sampai dia bojone dirasa bu. Cici ya pantesan baik kecing nemen. Melawan Pak Adur kalau menang lawan bojone orang menang ya. Ya orang pun saja diajari bojone aja dipelajari orang dua bojo loro bisa kaya uwe Pak gitu sing jenenge kiai ku kudu akeh anake nek anake akeh dadi kiai kabeh mengko agama ning Lampung makmur iki wong pinter agama kabeh Allahumma kulone bojone sampean angger semua pengen duwe bojo loro sing dadi kiai aja oli kudu dioleni nang Allahumma sing tau Allahumma amin kok akhir Allahumma ojo sing wis sampean sampai amin orang apa lu matur bojone sampai orang wani kok ini bagian kumisnya kandel-kandel ini mau sampai orang wani ya cukur belah kumisnya sampai cukur matupi bojo ke orang wani ini apa batin orang sering orang-orang orang kusnya bojone loro mau tukaran kekiran lu sampai guru belajar bareng kiai belajar bareng Cirebon nek kiai tong Cirebon orang dia bojo sini tampai si jimaning loro nek loro-lorone protes sewot-sewot orang mari malah ditambahi telu lah pokok telu-telune akur iki jare telu-telune bojone kaya iki musyawarah wis aja newot maning aja protes katan malah ditambahi papat akhirnya telu-telune kuwe alhamdulillah akur kabeh cepat mbok ditambahi papat ya jarane iki kali diguru kali mau sampean tapi sekali kecing ya tetap kecing. Cari ibu yang ngomong cari ibunya wis kok ngundang pusat pas provokator bahaya ini apa badan poros cerek poramu poros dulu sedaya namun niki poros cerek poros dulu sedaya namun ya di poros cerek poros ini masalah NU ketika Nahdlatul Ulama itu Banser membakar bendera HTI di framing yang namanya NU anti Islam sampai kaum Ba'awi itu bertakiran sombongnya menghina ulama-ulama kiai sepenake dewek menghina kiai NU sepenake dewek ini puncak daripada kemarahan Allah terhadap kaum Ba'awi sing disebutkan sampai Habib puncaknya ngono kowe ngafir kiai NU one sopo dina apa badan jadi tamu itu sing sopan kok poros cerek poros terus bawah akhirnya poros cerek poros dulu bayangkan ini poros cerek poros penghinaan terhadap ulama dan kiai NU yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'awi sudah melewati batas sudah merubah akhlak dan moral rakyat Indonesia. Mbah Yai Said sebagai ketua PBNU para oknum Habib mending Habib pinter dalil salah kabeh maca kitab ora bisa bari santrine aku ben pinter santri aku mung udung-udunge gedene seban traktor tasbih sekelapa-kelapa jumbahe kaya Batman mabur
jenggot teng langit kepani wudel wong Lampung nyambut kabeh ora uli kowe iblis berjubah ngelek-elek kaya NU ngundang Buya Said ora Buya Said malah ngundangnya arane Tok Said malah kadang di sisi si Said itu adalah Syiah liberal si Said adalah antek Yahudi Allah marah dibuka kepada seluruh rakyat Indonesia ternyata mereka lah termasuk keturunan Yahudi itu kehebatan NU oh cuan yang laman NU Lampung gimana betul? Soalnya usah dipikiri kali dirawak kenapa ngerti orang ngerti mantuk-mantuk mau pulang terus kesel ya terhadap dewe matur kegaling jati aku udah dipaimahan ora apa gimana betul? wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sampai detik ini orang NU terbelah menjadi dua sejak zamannya Pak Alwi mulai bertakbiran di panggung Indonesia. Nah, bapak ulama sing remen marang Habib ngakune NU tapi ngelek-elek Buya Said, ngakune NU tapi penting seni marang Gus Yakut, ngakune NU tapi ngelek-elek Kiai Ma'ruf Amin, ngakune NU tetapi dheweke dikono ngelek-elek Kiai NU. Bahkan mereka mencoba untuk merebut jamaah Nahdlatul Ulama, mencoba merebut pengaruh Nahdlatul Ulama. Ini jelas agenda terselubung yang bukan dijalankan pada zamannya VOC Belanda. Sejak itu NU terberada dua, saya adalah NU tapi saya tidak suka sama si Said. Masya Allah, saya adalah NU tapi saya tidak suka sama si Ma'ruf. Sejak kapan orang NU manggil ke Ma'ruf si Ma'ruf? Kalau bukan ajarannya Pak Alwi. Ini Pak Alwi ini ngajari anak yang tidak akil dan tidak ada akhlaknya, ngajari rakyat Indonesia yang tadinya hormat kepada para ulama, mereka mengabaikan kiai, mengabarkan ulama, meninggalkan kiai, meninggalkan ulama, menghina mengejek ulama dengan kiai. Ini adalah hasil didikan daripada oknum-oknum Pak Alwi yang tidak benar. Itu harus kita ungkap semuanya. Gimana betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saudara-saudara, Nahdlatul Ulama ini kono ngelawan PKI benar. Nahdlatul Ulama setelah PKI ngelawan Orde Baru 32 tahun, Nahdlatul Ulama dimarginalkan ngertos napa mboten Bu? Nggak ngerti? Ya wis ora usah dipikir. Kali dirongokna bae. Ojo maning marginal bahasa Inggris, wong sampean maca selawat bae sing ora ngerti. Kenapa mboten? Wong Jati Agung solawatan tafrijiyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman, sampai seterusnya diwaca 4.444 wis 17 tahun 20 tahun diwaca ning artine ngerti apa ora? Ora ngerti soal apa-apa. Paling penak itu derek ngintil marang NU ini ora apa-apa, ora apa-apa. Wong yang tekani kene ora dipai mangan berapa wae ora apa-apa. Wong jenenge Kiai NU ya kudu sing ikhlas. Angger mengko ta mengko nyong gitu. Kenapa mboten? Kita di NU Jati Agung ki ngeles nemen mungkin wong kan. Kenapa mboten? Sampeyan nang selawat ngerti apa ora? Nek sampean pengen ngerti solawatan, ya solawatan ini nganggo bahasa Indonesia, nganggo bahasa Jawa. Eling-eling manusa urip ning alam dunya, ngerti? Eling-eling manusa urip ning alam dunya, ono ning dunya
sekiranya suwene diibaratke cuma mau mampir ngombe ngapa sama badan gimana badan ayo podo ngaji parek dari ulama ayo podo ngaji parek dari ulama sopo sing seneng ngaji ganjarane oli sopo sing seneng ngaji ganjarane oli suwarga pengen mlebu suwarga napa mboten pengen apa mboten kira-kira potongan sampean buat potongan suwarga apa potongan neraka sing bener ki potongane berangasan kaya piye ya anteng-anteng ngadepane kaya tok ki angger kene wis bubar yang bojone nyakari ki model kaya kucing garong kabeh wis si bapak ki bagian kumise kandel-kandel marang sampean wedi Bu dadi wis kumise diperintah dicukur bae kon mateni bojo bae kalah dina apa mboten oh niki jenenge sholawat sholawat niku adalah nasihat kadang-kadang nasihat niku dimateng oh nasihat ono wong ora gelem sembahyang mintai ora diganyami boten ditukoni mana dia akan disolawati sayang si sungguh sayang ganteng para sembahyang sayang si sungguh sayang gelis para sembahyang Nabi Yusuf ganteng tapi wakazam Siti Zulaikha gelis tapi rajin ibu-ibu kepengen duko nyewet marang si bapak orang usah bari cangkem makai tukaran orang pada beragat bakatnya disolawati jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma ngomel kagak ada duit rewel asal banyak duit asal gepok pakai ketempil lakinya disuruh ngepel besok masuk ke neraka wel gampang kaya wewe syukur ngaku dewe syukur ibu-ibu ora dirasani ngaku dewe ya aku syukuran ya ini sing ngaku kuduke plengsat-plengsat wewe gombel temenan kira ya Allah bocahnya sama nggak mungkin darah bisa keterlaluan itu cak mulia ya tarik mana melengsot mana ayo terus model kayaknya dikawin bareng sampai enggak dibuang kayaknya bakal bunyi kayak kentirak yang laut beres sudah nyiroroki dulu angkene ngagem kudung lancip-lancipet ditaruh ning tengah wah kebay sing lanang ngerti sampai sing wedok lengsat-lengsot wang kalau ngomong kudung ibu-ibu memang kudung sedaya meriksa kudung kabeh mungkin apa mboten jenenge sholat bapaknya disolawati marang sampean jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang ojo kemet bojo loro bojo siji pangane kurang ojo kemet bojo loro bojo siji pangane ya bojone sampean semangat-semangat nemen ya Pak ayane urip bari sampean tekanan batin ya Pak kira dina apa mboten ke sholawat sing panjenengane paham nek ana sing bahasa Arab jelas ora ngerti arnasa afajan wa min kulli buqatin ilaikan tanau min hurbati wa syatana ana musik nyangga kayaknya sepenak sampean sing ngotot-ngotot nyangga terus ya wong jadi aku ngejak semangan orang ngejak pengembangan terus ya mungkin apa badan piye kekurang ajarane kaum Ba'ali ning NU wis melangati batas milo Gusti Allah taala ngrungkat Ba'ali Masya Allah yang membela Habaib pada waktu pergerakan politik sejak tahun 80-an apa 90-an sejak terbentuknya front pembela Islam dipunggawai oleh Habaib sing kadang-kadang bertentangan dengan NU ngelek-elek mitnah mengframing orang NU yang tidak benar
itu sing bela sopo ketika negara ini mau bertindak, sing bela sopo, sing bela niku Yai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar Nahdlatul Ulama soko Banten, itu bela pada waktu beliau jadi MUI. Sampai kiai-kiai NU niku sempat salah paham dumateng Yai Ma'ruf Amin, seolah-olah Yai Ma'ruf Amin selalu melindungi kaum Ba'ali yang kerap kadang-kadang menjelek-jelekan bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau saya promosi begitu Mbah Yai Ma'ruf Amin sangat luar biasa membela daripada kaum Ba'ali dan Habaib. Pergerakan Habaib dan Ba'ali selalu dilindungi atas nama MUI ketika itu. Tapi kalau tanglet aku arep takon balasane Ba'ali ne opo? Iki balasane Ba'ali opo? Opo matur kesuwun marang Mbah Yai Ma'ruf Amin? Ora. Apa terima kasih? Ora. Malah begitu Mbah Yai Ma'ruf Amin diusulkan untuk jadi wakil presiden, tega-tegane oknum Habib ono sing elek Mbah Yai Ma'ruf Amin dengan kata-kata yang sangat tidak benar. Di depan jamaahnya sudah menyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin cuma namanya saja Ma'ruf Amin. Setelah itu kemudian disebutnya adalah dengan binatang yang najis. Nyuwun sewu, ini harus diungkapkan oleh kalian semua. Sebetulnya kulon boten teko disebutkan Mbah Yai Ma'ruf Amin itu adalah babi. Astagfir. Sudah mengatakan seperti itu, bukan cuma dianya saja yang mengucapkan, tapi bertanya kepada jamaahnya, jamaah jawab kafir Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaah jawab babi. Babi apa babi? Babi apa babi? Ini gaya sifat karakter orang Yahudi dibela mati-matian oleh banyak Ma'ruf Amin. Bukannya terima kasih, tapi malah menjelek-jelekan banyak Ma'ruf Amin dengan hal-hal yang tidak pantas. Ini adalah kejahatan mereka secara politik dan secara mental spiritual. So, mungkin benar suara terima grup benyong sebenarnya. Model kayak kue dibela memang Lampung, belanya apa sih? Belanya irung dowo. Wong irungnya nyompe di Ba'ali enak. Mulanya kata-katanya tokoh di Lampung disebutnya Habib. Ini irungnya di Ba'ali enak. Di Ba'ali kata-kata orang makam tok sing di Ba'ali enak. Itu irung di Habib enak. Di Habib benar. Kenapa betul? Kenapa betul? Ini bos, apakah itu bukan masalah keeduan? Itu adalah masalah keeduan. Masya Allah. Bagaimana tahun 70 ketika pemerintah Indonesia ada masalah dengan kaum Ba'ali? Pada waktu itu kaum Ba'ali belum punya kekuatan, masih sangat lemah. Saudara-saudara sekalian, kalau seumpama pemerintah bertindak, maka akhirnya fatal dapatnya. Bisa-bisa orang Ba'ali dipulangkan semua di Yaman sesuai dengan keputusannya dengan laki pada waktu itu pasca kemerdekaan. Sing bela sopo? Ba'ali wis Habib tetep nikane baik, ngurus wong Islam, ngurus pesantren bali madrasah. Sopo sing ngendiko kaya kowe? Sopo sing ngendiko kaya kowe? Sopo sing bela? Beliau adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Itu yang membela beliau, membela mereka adalah beliau. Tapi tega-tegane kaum Ba'ali ini, Habaib ini, boro-boro terima kasih jembatan Gus Dur, boro-boro terima kasih matur nuwun jembatan Gus Dur. Kaum Ba'ali dengan para muhibbinnya dan kepimpinan Ba'ali yang mengatakan Gus Dur itu buta mata buta hati, nanti disebutnya si buta. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ini kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa? Kurang ajar apa? Gak bener ini Pak. Model kayak keluar batil sampai di mawon. Kapan bagi ke pribumi sampean? Kiai-kiainya jiduk ya sampai tidur mau malah dibela malah sampean. Ki melongo sampean melongo ngerti apa melongo keder sampean? Terus kita mikir apa sih? Mikiri Islam. Kaya nemen mau jadi aku mikiri Islam. Patungan mulutan ora gelem sampean. Begini apa benar? Ini konsep Rasul. Maka Nahdlatul Ulama dimenangkan oleh Allah.
begitu Nahdlatul Ulama apa timbul lagi front pembela Islam ditunggangi oleh para habaib, kebatilan demi kebatilan, fitnah dihalalkan, ribah dihalalkan, menjelek memframing Nahdlatul Ulama anti Islam, sampai orang di Jabodetabek khususnya itu mengatakan kalau membela NU tidak saya sebutnya adalah anti Islam, seolah-olah masuk ke dalam NU itu adalah masuk ke dalam golongan yang anti Islam. Ini jelas batil, orang benar ya. Dan sampai sebagai warga negara Indonesia harus berani mengatakan tidak benar. Wong NU isi kiai di framing seolah-olah NU itu anti Islam. Dari mana sampai Bansar begitu lewat mau menjemput itu masyarakat, kadang-kadang ada yang mencemooh, bahkan ada yang berhenti di kafir-kafir surah la ilaha illallah, surah takbir subhanallah, menghadapi Bansar seolah-olah berhadapan dengan orang kafir. Nah, Nahdlatul Ulama dipersekusi secara mentalitas spiritual. NU dan Bansar sudah dijahati, sudah dizalimi oleh kaum Ba'alwi. Ini di depan Allah sangat luar biasa. Minokusnya lewat malam Ba'alwi. Maka dari itu pergerakan mengangkat Ba'alwi ini adalah kekuatan Allah. Siapapun tidak akan berani, tidak akan bisa menghentikan. Siapapun Anda tidak akan ada yang mampu menghentikan, karena ini adalah kekuatan Allah. Panjang tahun dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara-saudara sekalian, kenapa Nahdlatul Ulama selalu menang? Karena saudara-saudara sekalian, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris corona. Metik mendia. Ulama itu pewaris dari segi apa? Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsabandiyah, dalam kitabnya adalah Jami'ul Usul fil Awliya. Kenapa saya menukil Imam Ahmad An-Naqsabandi? Karena Naqsabandiyah itu torekotnya orang-orang Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Contohnya siapa? Contohnya Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, itu adalah torekotnya apa? Torekotnya Naqsabandiyah. Yang kemarin ditemukan, sempat ditayangkan di beberapa YouTube, bahwasanya Imam Ahmad Khatib sempat mewanti-wanti kepada masyarakat Sumatera Barat, hati-hati terhadap orang Yahudi yang didatangkan oleh Belanda yang terkumpul dalam Robito Alawiyah. Itu Imam Ahmad langsung menyebut Robito Alawiyah, sangat berani sekali, karena pada waktu itu memang saksi hidup yang mereka itu tampangnya tampang Arab dan diklaim sebagai cucunya Rasulullah. Hati-hati, sesungguhnya mereka mau merusak Indonesia. Ini hati-hati, itu Imam Ahmad Khatib sesepuh daripada Sumatera Barat itu. Saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad Khatib itu ada torekotnya Naqsabandiyah. Punya kawan diantaranya adalah Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, juga adalah torekotnya Naqsabandiyah, sezaman dengan Basim Asy'ari. Basim Asy'ari pernah belajar bersama Imam Ahmad Khatib dan Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, yaitu adalah sama Simbah Yai Nawawi Al-Khalidi di Padayapa di Sumatera Barat. Kemudian apa? Yaitu adalah torekot Khalidiyah. Akhirnya kata Mbah Yana ngomong kepada ketiga orang itu, ini sekarang kamu Thalabus Saladin Aliyah, kamu ngaji sama guru saya namanya Imam Nabhan Al-Khalidi yang ada di Mekah. Akhirnya belajar di Mekah kepada Syekh Nabhan Al-Khalidi, pulang akhirnya membawa torekoh, ketiga orang itu membawa torekoh Naqsabandiyah Khalidiyah. Betul? Ini torekotnya orang siapa? Orang-orang Sumatera Barat, Naqsabandiyah. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, kemungkinan besar juga saudara sekalian, yang namanya Imam Khatib Sambas itu kehidupannya adalah sebelum Basim Asy'ari. Sebab Imam Khatib Sambas yang ada di Kalimantan itu, saudara-saudara sekalian, di Sambas itu torekotnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu hidupnya abad ke-18 sekian, tahun 18 sekian. Jadi mungkin ada kaitannya dari Kalimantan, kemudian cuma ada kaitannya itu yang di Sumatera Barat. Ulama kita Nusantara itu nyatu, dari Kalimantan sampai Sumatera Barat, sampai Basim Asy'ari, Nahdlatul Ulama itu menyatu.
Di Sumatera Barat juga pada waktu beliau hidup juga ada namanya Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, yaitu adalah Syekh Burhanuddin ini adalah murid-muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkil itu dikenal Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Al-Fansuri karena apa? Karena hidupnya di daerah Fansur, itu putranya Syekh Ali Fansuri. Syekh Ali Fansuri ini adalah adiknya Syekh Hamzah Fansuri, yaitu adalah seorang sastrawan yang terkenal di Indonesia dari Sumatera, dari Aceh. Syekh Hamzah Al-Fansuri ini saudara-saudara sekalian, itu torekotnya apa? Yaitu yang torekotnya Syekh Hamzah Al-Fansuri dengan Syekh Ali Al-Fansuri adalah torekotnya wujudiyah. Dari mana? Yaitu dari gurunya, yaitu adalah Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Juga belajar oleh beliau Imam Syamsuddin adalah yang disebut Al-Imam Syekh, yaitu adalah Al-Mufti, mufti zamannya Sultan Iskandar Muda, yaitu saudara-saudara sekalian, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Ramili. Walaupun beliau itu torekotnya Rifaiyah, tapi belajar torekot wujudiyah kepada Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Maka akhirnya antara torekot Rifaiyah dengan torekot wujudiyah yang dipegang oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri ini yang menggabungkan adalah gurunya, sehingga khilafnya atau mukhalafahnya, perbedaannya tidak terlalu mencuat. Saudara-saudara sekalian, ini kemudian maka ditulis ini wujudiyah ini adalah melahirkan siapa? Melahirkan Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf torekotnya apa? Torekotnya Satoriyah. Satoriyah itu torekotnya siapa? Torekotnya Wali Songo, termasuk torekotnya Sunan Gunung Jati. Di Palembang banyak keturunan Sunan Gunung Jati, di Lampung banyak keturunan Sunan Gunung Jati, yang ada di Ternate, Bone, Makassar, Sulawesi juga banyak keturunan Sunan Gunung Jati. Itu saudara-saudara membawa torekot Satoriyah. Satoriyah itu adalah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Murid yang terkenal ada dua, Imam Burhanuddin As-Sumatrani, Sumatera Barat, Padang Pariaman, daerah Urakan, makomnya ada di sana. Nomor dua Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang kemudian di Tasikmalaya. Ngomong-ngomong masing-masing canggot tok ngerti ora. Paham ora paham seperti manduk beres. Kenapa badan? Saudara-saudara itu Pak, ini namanya adalah penyebaran Islam dengan cara apa? Dengan cara khususiyatun nubuwah. Apa sih? Sebab saudara-saudara kali kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi itu adalah min jihatil khususiyah. Ulama itu mewarisi Nabi dari jihad khususiyah, dari arah khususiyah. Para nabi mendapatkan khususiyah dari Allah. Orang manusia yang mendapatkan khususiyah dari Allah adalah manusia yang dipilih, yang disebut al-insanul mukhtar, mendapatkan khususiyah yang disebut dengan khususiyatun nubuwah, jadi nabi. Kalau seumpama kata orang Lampung mengatakan Rasul lebih mulia daripada Nabi, karena setiap Rasul Nabi, tidak setiap Nabi Rasul, betul. Tapi kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan nubuwah itu afdal wa aqrab minar risalah. Nubuwah itu lebih mulia dan lebih utama daripada risalah. Kenapa? Karena nubuwah itu khususiyah, sedangkan risalah adalah wadhifah. Logikanya apa? Logikanya orang tidak akan bisa jadi rasul kecuali harus memiliki khususiyatun nubuwah. Tanpa khususiyatun nubuwah, maka orang tidak bisa jadi nabi, apalagi jadi rasul. Maka nubuwah afdal minal risalah. Kenabian itu lebih utama daripada risalah. Dari khususiyatun nubuwah ini bakal turun apa yang disebut dengan jauharatun nubuwah. Dari jauharatun nubuwah, mutiara kenabian, itu bakal turun satu at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung dari Allah. Itu yang namanya para nabi, para rasul kagak belajar pintar sendiri. Nabi Muhammad SAW kagak pernah belajar politik tapi pintar ilmu politik. Kagak pernah belajar ilmu ekonomi, pintar ilmu ekonomi. Kagak pernah belajar ilmu hukum, justru hukum undang-undang berasal dari filsafat dan kata-kata dan apa mutiara sabda beliau. Betul betul. Saudara-saudara Nabi Adam alaihissalam dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, lahzatan yasiratan, hanya sebentar, tetapi Nabi Adam mendapatkan ilmunya kullaha, semuanya. Sementara yang dihadapi adalah iblis. Ketika iblis menghina Nabi Adam, menginjak-injak Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari ilmu semuanya. Kata Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti mengatakan ai lahzatan yasiratan, hanya sebentar saja.
tapi bisa mendapatkan ilmu semuanya. Sementara iblis belajar sama Allah ratusan juta tahun, tapi dapatnya tidak kullaha, tidak semuanya. Makanya ketika dihadapkan oleh Nabi Adam dengan iblis, maka iblisnya kalah ilmu oleh Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam lebih mulia secara keilmuan mengalahkan iblis. Jadi kalau Anda bertindak seperti iblis, kitanya bertindak seperti ilmu seperti Nabi Adam, sampai kapanpun bakal tidak akan menang. Betul? Saudara-saudara sekalian, iblis menginjak Nabi Adam. Ya iblis, ma mana'aka Allah tasjuda in amartuk. Aku perintahkan seluruh malaikat supaya menghormati Adam, tapi kamu diperintah menghormati Adam, kamu tidak mau. Iblis, sujud di sini artinya ay akrimu Adam, hormati Adam bil inhina, nakungkung awakamun tingkul, tidak menempelkan jidat di tanah. Itu namanya sujud ubudiyah, itu hanya kepada Allah. Apa yang satu? Jadi aku perintahkan kau menghormati Adam, kamu tidak mau melakukan. Iblis, apa argumentasimu iblis? Iblis menjawab, mucos meti sitakap sinu tunggal nutupi tangan ngosongan akan putukin kronos itu macet mari ngarson itu berpik mati. Angin mangipit mirip arum lumrang bandarang sari kalang sobat bak ngisap dan ikapun kedengan persen di wonoso bumi goncang kancing langit pelak-pelik itu gunung paking celutuk semampai mesin lalap bono tindak prabu siap kami laksanakan. Mohon maaf, kali ini perintah paduka Tuhan tidak sesuai dengan undang-undang logika yang benar. Iblis mengatakan Gusti Allah orang benar. Saya tanya, iblis itu ilmunya dari siapa? Ilmunya iblis dari siapa? Belajarnya dari siapa? Kira-kira iblis itu lebih pintar mana dengan Allah? Bukan bandingannya. Tanyanya juga salah. Betul? Iblis belajar sama Allah, ilmunya belum seberapa, tapi iblis berani mengatakan Allah salah. Ini pelajaran bagi orang-orang Lampung. Di sini banyak orang yang bentuknya manusia tapi mentalitasnya iblis. Kiai NU salah, ulamanya salah. Baru belajar Islam 2 bulan, baru ikut Habibnya 2 bulan 3 bulan sudah berani menjelekkan Kiai atau ulama. Kiai NU salah, ulama NU salah, si Said salah, si Makhluk salah semua. Ini manusia, bentuknya manusia tapi mentalitasnya berubah dari mentalitas iblis. Apa kau notak menyok? Ini apa betul? Paham apa betul? Bapak-bapak dan ibu sekalian, makanya dirungkat dengan kekuatan ilmu. Iblis punya otoritas, iblis punya kekuatan, iblis punya pasukan, iblis punya jabatan, iblis juga punya sederetan pangkat dan jabatan. Dirungkat oleh Allah bil quwwatil ilmi, dengan kekuatan ilmu. Makanya kalau ilmu sudah bicara, yang lain akan rungkat semuanya. Sampean berhadapan dengan ilmu, orang bakal menang. Bagian sampean dasar bor pakai kayak di amblas, orang bakal menang. Sampean jalannya apa Al-Quran, tapi berhadapan dengan ilmu nggak akan menang sampean. Karena Al-Quran itu sendiri adalah merupakan ilmu. Kalau Anda hafid Quran, tapi Anda berhadapan dengan ilmu, sesungguhnya Anda adalah menentang apa yang Anda hafalkan sendiri. Sampean melongo-melongo aku suruh saya dipikirin. Kali di ruang apa balik ngantuk kamu bahkan masa kus wong-wong kok gak boleh ngantuk ya dudu angker ngantuk nih pengajian niku sanes masalah wengi wong sampean ngaji enjing jam 09.00 enjing ngantuk kamu bahkan tetep ngantuk loh sampean ngaji siang-siang bakal duhur ngantuk apa ora ngantuk. Jadi masalah ngaji ngantuk orang urusan bengi, esuk ngantuk, awan ngantuk, sore yangan, apa maning wengi mesti. Jadi urusannya sanes urusan bengi awan dari esuk. Urusannya apa meripat wong jadi aku yang ngaji ngantuk kan nemen. Tapi yang gerono dangdutan ngantuk ora jam 10 bengi mripate melotot terus jasmu. Mungkin apa mboten? Oh. Momet napa mboten? Buatan apa-apa mumet.
belajar mumet. Wong aku ora dipaimangani panitia be mumet kok. Dina mboten. Ora mumet ora apa-apa. Nek wong mumet keringete medal, nek keringete medal syaratnya aktif, nek syarat aktif berarti awake sehat. Nek awake sehat insyaallah dawa umure. Allahumma wong jati agung dawa umure asale saka awake sehat. Awake sehat saka syarafe aktif. Syarafe aktif saka medal keringete. Medal keringete saka puyung-puyung saka mumet-mumet. Mila wong jati agung kepengen dawa umure gampang apa lurus sing mumet-mumet madosi sing puyeng-puyeng insyaallah dawa umure sampean. Orang ngandel monggo koncone sampean tanggane sampean nggih sing uripe unggal dinane mumet mawon kuwi nganti 90 tahun sehat terus ora kena gening awet ora mati-mati. Kenapa mboten? Padahal uripe mumet terus, gak duit ya mumet, suka-suka arep sarapan, gak oleh duit ora kok ya mumet. Bocah durung bayaran sekolah mumet kok ning omah dikampleng marang bojone mumet maning. Aku wis sing dadi aku marani Bandar Lampung, bolak-balik kanggo montor unggal wengi ora krasa 90 tahun masih sehat, masih jajak, masih waras. Niki jenenge bibarokatil puyeng wal mumet. Kenapa betul? Yang ini sumpah ngomong uripe gampang, luru apa gampang, pengen mobil gampang, pengen motor gampang, pengen rumah gampang, pengen bojo mani gampang, pengen apa gitu gampang, mangan apa gampang, akhirnya tekoning matine ya gampang. Dulu biasanya wong matine gampang itu mah uripe kegampangan. Mila sampeyan aja kepengin dadi urip gampang. Wong uripe gampang niku aja garap 17 tahun ora kuat. 50 tahun wis lemes tenan diabetes kencing manis. Lho toh, terus ora uli mangan apa-apa, wis masyaallah geringan terus. Ning rumah sakit seminggu sepindang kita rumah sakit yang dokter ya rutin begini mboten. Tapi wong sing uripe mumet 90 tahun masih rasa alhamdulillah. Jadi sampean luwih milih umure dawa mumet apa uripe gampang tapi ora dawa umure milih dine sampean. Ke sampean mumet maning insyaallah dawa umure mumet ya. Para sedherek para sedulur sedherek mawon niku. Niki para sedherek para sedulur. Maka dari itu saudara-saudara, at-ta'limul ilahiyah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara kana minal kafirin wa kana minal kafirin. Suaranya aku umat gerata serak kelak mangan wong iki aku cerdas. Sing jadi ketua panitiane ojo ngumpet terus. Para sedherek para seluruh gini apa mboten? Ini saudara. Maka Nahdlatul Ulama mewarisi khususiyatun nubuwah yang mengeluarkan setelah at-ta'limul ilahiyah. Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan apa yang disebut dengan nusratun minallah, pertolongan saka Gusti, pertolongan saka Gusti, saka Gusti Allah. Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Perjanjian pertolongan dari Allah, diperintah menolong kanjeng Nabi Muhammad sudah ada sejak zamanul arwah. Dari al-imam Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh wal Huffaz Umdatul Ahli al-Ma'ani wal Anwar al-Musaqqaf fil ulum bil tafahum wat talaqi Abul Fida Ismail bin
Katsir Al-Qurasyi dinasti. Perjanjian itu secara hadis riwayat sahihah bahwa manusia kafir termasuk para nabi para rasul diambil sumpah perjanjian di zamanul awal, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa roh. Allah janjinya diperintah nolong kanjeng nabi, pertolongan dari Allah untuk kanjeng nabi bahkan seluruh para nabi. Itu adalah merupakan satu kemutlakan, merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh Allah. Kenapa? Sebab ini karena adalah diambil dari khususiyatun nubuwah. Ini akan mendapatkan nusratun minallah. Milo para nabi tidak ada sejarahnya kalah orang nabi. Sebab nabi gak boleh kalah. Nabi Adam baru diciptakan melawan iblis yang sudah senior, iblis yang kalah. Nabi Ibrahim melawan Namrud, Namrudnya kalah. Ini apa badan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman melawan Bakti Nasor, Bakti Nasornya kalah. Nabi Musa wonge ora duwe apa-apa, wong fakir wong miskin ora duwe apa-apa, diperintah marang Gusti Allah taala, ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Lawan Fir'aun, berikan peringatan akan Tuhan dia. Nabi Musa dari Nabi Harun gak gue apa-apa, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi 10 kali panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uripe gak pernah kalah, menang terus. Nabi Muhammad perang Badar, kekuatan perang Badar musuhnya 30.000. Nabi Muhammad pasukannya cuma 3.000. Yang membawa panah tidak sampai 20 orang, yang membawa kuda tidak sampai 12 orang, yang membawa panahnya tidak sampai 20 orang, yang membawa kuda tidak sampai 12 orang. Kebanyakan mereka adalah berjalan dengan senjata saoli-oli lawan musuh 10 kali lipat, 30.000 dengan senjata lengkap, dimenangkan oleh Allah. Sama kanjeng Nabi kudu menang Badar nih, kalah kafir orang musyrikin, kalah kafir orang kafir. Sebab Nabi Muhammad memiliki khususiyatun nubuwah, kudu menang. Dia sing disebut nusratun minallah. Tidak usah dipikirin. Kenapa betul? Nabi Muhammad perang Ahzab menang, Nabi Muhammad perang Uhud menang, Nabi Muhammad perang Hunain menang, Nabi Muhammad perang Khaybar melawan kaum Romawi menang. Nabi Muhammad Yahudi menang, bakal mengkoni bina nih apa nih bina kiamat itu orang Islam bakal menang. Kenapa? Karena kanjeng Nabi Muhammad memiliki khususiyatun nubuwah, kudu menang. Mila di dalam belikat kanannya Rasulullah ada khatamun nubuwah. Tulisannya apa? Tulisannya adalah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Muhammad mak pasti lo dengan tibai Muhammad, semua kuat pasti bakal ditolong, pasti bakal menang. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, saudara-saudara sekalian, ya Muhammad, kalau seumpama mereka tidak mau berperang Muhammad, biarkan Muhammad, kamu maju sendiri Muhammad, akan aku menangkan. Luar biasa. Maka ada Al-Quran mengatakan, wa ma ramaita idh ramaita walakin ramallah. Gimana? Sesungguhnya yang memanah mereka sehingga mereka itu meninggal dunia mati itu bukan kamu Muhammad, bukan pasukanmu Muhammad, tetapi justru kadang-kadang panain botolnya ancur, botolnya nyampe, tetapi mereka tetap dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Rasul ini khususiyatun nubuwah, bakal betul nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Para Nabi, para Rasul, kanjeng Nabi kudu menang, kudu menang, dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. NU menang terus. Kinabatan zaman tahun 45 siapa yang berani melawan sekutu? Nggak ada yang berani. Itali melawan sekutu di Libya, Italinya hancur. Inggris melawan sekutu yang ada di India, Inggrisnya hancur. Jepang melawan sekutu Nagasaki, Hiroshima, bom atom hancur. Kasih ngantuk kan buatan makanya pulau nek bongi-bongi ngantuk kus ora apa ngantuk simpen aja bubar
Sapa sing ngantuk bubar tak ruangan ning aku muga-muga bojone padha kawin maning ya. Wis angger sumpah ngaji ngantuk ora apa-apa. Gus kula ne tilem mboten apa-apa, mboten apa-apa tilem. Wong kawit nyontok kabeh wis suruh bae sampean. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Tinggal panjenengane napa? Angkel langsung angger sing peot-peot masih ngantuk bae. Wis ora usah dibuka, melas. Ben bahkan barangkali capek lah mengko angger pengajiane wis rampung masih durung tangi ora usah dibuka kali digotong ben kuburan sebelah kanan. Teman-teman kayak peot-peot ngantuk kan temen begini rusak. Bikin apa badan? Nah tutul ulama lawan sekutu. NU ini ada senjata nopo, gak duwe apa-apa. Bung Karno bingung sekutu mau datang. Sampai Bung Karno mengatakan kepada Pak Dirman, nyuwun sewu, kalau begitu kita kekuatannya tidak ada. Sekarang kemerdekaannya kita kasih saja dulu di Belanda lagi, di Sekutu lagi. Untuk urusan masalah itu nanti ada negosiasi politik. Jadi artinya sampai nyerah. Ya bagaimana lagi karena kita mesti kalah karena yang bilangan Sekutu. Pak Dirman memang betul-betul mentalitasnya sebagai jenderal besar, panglima besar. Mendiko Rasul Pak Karno jangan bicara seperti itu. Kita memang tidak punya senjata Bung Karno, kita tidak punya senjata militer, tetapi kita masih memiliki senjata spiritualitas orang-orang NU santri. Maka kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kaum santri. Belum sampai niki, yang penting kaum santri aja ngino. Wong santri nggo sarung, aja dino kiai nggo sarung kadang-kadang elok-elok ya. Hari ngomong sembarangan wong Jati Agung, kiai nggo sarung ora bisa tuku katok, sembarangan sampean. Angger kiai nggo sarung ora berarti ora bisa tuku katok, wong kiai ku wong sugi-sugi, kiai Parman iku sugi nang urip dhewe omahe apik nemen. Kamu mau bila akeh, moko akhirnya bojone akeh kaya kowe. Yen mata punya tujuannya memang orang ya. Para saya proposal sedaya kena pembadan. Lah niku para saya proposal. Pimbang Hasyim Asy'ari. Oh, kalau kata Pak Dirman mengatakan, mari kita akan Hasyim Asy'ari, mari kita akan Wahab, mari kita akan Abbas buntut pesantren. Oh, udah, mari kalau itu bakal punya semangat Pak Dirman pesawat. Berapa semangat akhirnya ngobrol kali Hasyim Asy'ari, Pak Wahab, ngobrol kali Abbas, maka dikeluarkan resolusi jihad oleh Hasyim Asy'ari. Masya Allah, Hasyim Asy'ari mengatakan, ya ayuhan nahdiyun wa nahdiyat, infiru hifaqa fasliqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Cangkut aliwon po, rapatkan barisan ijo royono, di bawah bendera negara merah putih sang saka merah itu, di bawah panji para ulama. Mari kita bergerak. Sekutu sekarang sudah ada di Surabaya. Kita diberikan waktu hanya 2 hari, 2 kali 24 jam. Mereka akan mencaplok negara kita. Mereka akan merubah yaitu agama kita, agama Islam. Maka mengusir mereka akan merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam untuk keluarga NU. Mari kita bersatu di bawah panji para ulama. Kita bergerak usir lawan mereka semua semampu kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad. Waduh sekoyo. Gula ono senjata nih Pak. Bapak tuanya sampai kita di komandan Pansor. Sekarang Mbak Abbas Hasyim sudah konsentrasi ada Surabaya. Kita berangkat sebelum fajar media. Kita berangkat, kita bela di bawah panji para ulama, rapat dan barisan. Jabrak, mabuk jalan. Ya suwe-suwe nanggap nyong ya wong ora bener. Yang upai mangan orang nanggap petok. Wah, si pantune waduh jalan. Orang nana senjata. Senjatane Belanda sekutu Inggris sekutune lengkap pesawat petir bom yang buka sengantuk ya yang berada di petir meripat merem terus ya sesuai gawe enak nyong ya
senjatane bapak tuane sampean apa? Senjatane ora ngono. Sholawat. Maka orang Wahabi sebagai panjang tangan daripada Yahudi Belanda mengatakan sholawat haram, sholawat bid'ah, sebab mereka tahu sholawat adalah senjata yang sangat ampuh melawan lawan Islam. Sholawat orang bersenjata, ayo dalam kabut, masya Allah. Bapak tua ini sampai langsung pasukan orang sing balik kereta, ada sing pedati, orang sing kono bari, apa namanya pada saat sekali sewortanya balik kereta, balik sepuluh juga. Bung sholawat. Allah sairun min huda warrasyad unadi syabab al-jihad al-jihad ubitul khana wal hawa wal fasad wa amdi ilallahi min sad siwa taqwa rabbi liyawmil ma'ad siwa taqwa rabbi liyawmil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Rampen soko kalian dane metu bodokan kotang bun bodokan kotang bun kotang bodokan kotang rampen kalian dah kali zaman kumin orang anak sing anak munine peging bodokan gedang. Gini apa betul? Ibu-ibu ini kono sami nangis sedaya Pak Kang Mas mangkatan di Surabaya kok bekiyaine dibela ya mungkin Bu sekali didoakan bae sampean mungkin iki Kang Mas kedoaan mugi menang niku kiai dia aja dilindungi aja ana sing mati aja ana wong sampun ngantos dados napa sing wonten sing pecah supaya kiai niku bisa pulang ke kampung-kampung kita bisa ngajari alif bata apa saya Kang Masnya mungkin Bu sekali didoakan napa muga mendok pulang dari seorang mawon Kang Mas sing semangat perangan mungkin sing penting sampean ikhlas izin dukun. Masya Allah api aku tak ikhlas temen Kang Mas malah anggap bisa sampai orang sabari di Lampung terus mati abang Surabaya nak rokok mungkin aku bener aku lihat bari nangis kenyes kaya nih kono bojone mangkat nih kono bari kiai nih kok rawe lantas cirat ning NU malang putu ngintil ning NU kinodan NU ning ati amanate kiai titipan wali ajarane nabi ayo mlebu kecungan tilali ayo ngintil kecongan ciperi. Masa lo kencing soko jati aku metu pong piring potong ya kencing mantenan sih ya piring potong sebelah mana muni bawa manju sebelah ini mumpung gemblong itu bahasa Cirebon ahenol gemblong niku mumpung gemblong wah sing paduan nomor bawa manju mumpung gemblong bawa manju nang ini kok Masya Allah ya ini brul kodok di Surabaya sing gawa bendol sing gawa kampak sing gawa pacu bener. Masya Allah aku lihat begitu kayak ini arep mangkat ke wong kalian dari kodok nangis ape wong Lampung wong Jati aku lihat kodok nangis ape ya ini kono pada lungo itu Masya Allah kiai selamat pergi kiai mudah-mudahan perjuangannya kiai berhasil makai kiai sakit langsung mali muli tang mereka yang kiai ngajari kolak-kolak niki bu niki anu surau dari Mas
masjid aku pesantren sejaga di Irak Sombi. Mungkin kiai udah tak cepat anak itu jenengan. Begitu perlu nangis ibu bapak nangis tapi selamat datang, selamat pergi kami ucapkan kepada kiai yang membimbing kami siang dan malam, petang dan pagi. Kepada kiai kami haturkan jiwa dan raga kami pasrahkan demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah dicamarumin NO Nahdlatul Ulama saiki NU kok wae kira mboten lan iki para Prof. membawa Belanda ketika kiai berjuang tidak ada Bang yang ikut berjuang. Ketika kiai berjuang Indonesia justru Bang ada di posisinya Belanda, membela Belanda. Ini secara harus diungkapkan sehingga ada sampai diputar balikan seolah-olah Indonesia merdeka karena Bang Ali, seolah-olah tanpa Bang Ali tanpa Habaib Indonesia tidak merdeka. Ini adalah pembodohan masyarakat, pembolak-balikan fakta sejarah yang sangat tidak benar. Bila pembuatan, bila para Prof. Rasul, ayo pulau sarang pancen kabeh masyarakat Nahdlatul Ulama ramai rantas malang-malang putung rapatkan barisan ijoloyo. Ayo pulau sarang pancen kabeh jaga negara kesatuan Republik Indonesia, raksa kekancingan sejarah, jaga negara pelosok-pelosok gue, ojo sampai ke makam ono sing Habibna. Asalnya makam sepi di Habibullah. Habib ini makamnya sopo. Tidak apa betul. Bila para Prof. Rasul itulah maka pulau sarang panjenengan sedoyo mengatakan ayo pulau sarang panjenengan kembali ke Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi memanggil kalian semua untuk kembali. Tidak apa betul. Ojo sampai bela wong liya tapi nyatanya Ibu Pertiwi kiai kiai dewek malah dielek jelas ora bener. Tidak apa betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'a abrar. Ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt. Ihfazna min al-afat والعاهات والعقوبات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Monggo masyarakat Lampung, kula sareng panjenengan bergerak bersama-sama supaya nih kaum Ba'awi jangan sampai berani macam-macam di negara kita. Betul-betul. Siapa siap? Jangan sampai berani macam-macam sama kiai-kiai kita, jangan sampai berani macam-macam sama rakyat kita. Betul-betul. Jangan sampai berani menodai apalagi sampai menjahati. Maka kulo sareng panjenengan kita bergerak kulo monggo PWI dibentuk, Laskar Sabilullah dibentuk kembali rentak. Saya yakin kebangkitan untuk melawan kejahatan Bang Ali, saya yakin di Sumatera itu kebangkitan yang dalam karena Lampung sangat tegas pada waktu itu adalah Raden Intan itu sangat luar biasa dan kalian mungkin anak cucunya kalian itu anak